Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channelnya HM Pen, guys. Oke, kali ini kita kedatangan satu buah tangki GL100 ya. Dimana tangki ini dulu pernah direpen di bengkel lain, cuma kok dalam kurun waktu sekitar 3 bulan warnanya sudah memudar. Kemarin dari yang punya sempat tanya-tanya kenapa kok baru 3 bulan sudah mulai nguning ya. Ini bisa kita kupas tuntas di next video bagaimana caranya penanganan untuk proses pengecatan cat candy merah ini ya. Untuk itu simak terus videonya hingga akhir, jangan di skip, nanti kita ulas bareng di channel ini. Oke, lanjut ke next video. Oke, kita langsung saja. Untuk proses awal kita lakukan pengamplasan ya. Pengamplasan kita pakai grit 400 untuk mengamplas ke seluruh bagian tangki GL100 ini, guys. Dan bisa kita lihat nanti hasil amplasannya kayak apa, prosesnya kayak apa, terlihat dari pengamplasan ini ya. Ketika kita amati untuk proses pengamplasan ini, kayaknya cat candy ini langsung ya tanpa di clear, cuma cat candy-nya langsung dicampur dengan clear. Dan bahan cat candy ini pun bahan yang bukan premium atau bahan bukan PU ya jenisnya. Ini kayaknya jenis semacam cat candy model NC. Jadi disinilah titik kelemahannya ketika kita mengaplikasikan cat candy ke suatu media dengan jenis yang kurang tepat, jadinya akan gampang memudar. Saya sarankan untuk para teman-teman, khususnya untuk pemula, untuk pengerjaan cat candy ini usahakan cat candy pakai yang berjenis PU, guys. Ini nanti akan kelihatan hasil pengamplasannya atau airnya itu langsung merah ketika saya amplas. Padahal ini proses pengamplasan baru tahap awal. Sudah kelihatan itu di bagian tangki bawah, di air yang menetes itu keluar langsung warna merah ya. Seharusnya kalau ini di atas cat candy ini ada aplikasi clear coatnya, itu harusnya berwarna putih dulu. Dan ini adalah hasil ketika kita sudah lakukan pengamplasan secara merata. Ternyata catnya pun sangat tipis sekali. Ketika saya lakukan pengamplasan ini langsung kelihatan dari cat warna dasarnya. Ini dia pakai cat warna putih ya. Terus kelemahannya cat candy jenis NC seperti ini ya. Jadi 3 bulan apalagi terkena panas keseringan, maka cat candy ini rawan banget untuk pemudaran. Oke, langsung tahap selanjutnya kita untuk aplikasi epoksi ya. Dan di sini untuk epoksi saya gunakan epoksi filler dari salah satu produk. Kita epoksi dari pinggir-pinggir dulu merata. Soalnya biasanya kalau kita langsung hantam di bagian medianya yang tampak lebar, nanti pinggir-pinggirannya itu pasti ketinggalan. Ini saja masih ada yang ketinggalan, itu bisa kita lihat di bagian tepi bawah tangki itu masih belum terkena semprotan ya. Jadi ini nanti untuk proses epoksi kita lakukan sekitar 2 lapis. Untuk mixing rasio epoksi kita sesuai TDS, dan untuk setelan spraynya saya ambil tidak terlalu lebar ya agar semprotannya fokus. Dan ini nanti akan kita jeda dulu karena kita tidak tahu bahan atau kualitas bahan yang digunakan sebelumnya karena ini tidak dikelupas. Jadi kita usahakan untuk pengepoksian ini tipis-tipis dulu secara merata. Kita jeda agar persatuan antara cat lama dan cat barunya bisa menyatu dulu, agar tidak terjadi rawan keriting atau ngangkat atau mengkerut ya. Oke, setelah itu kita
jeda sekitaran 5 menit karena ini cuaca sangat terik maksudnya. Terus ini kita lapis yang kedua. Di lapisan kedua ini kita memang sedikit ambil agak basah karena di lapis pertama tadi kita nembaknya tipis dulu. Ternyata masih aman karena cuaca terik, jadi gampang sekali untuk nguap ya dari tinernya. Salah satu penyebab dari ngangkatnya cat lama ketika kita aplikasikan pengecatan tidak dari proses pengelupasan, yaitu kita terlalu banyak thinner. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk penggunaan thinner saya sesuaikan TDS dulu saja. Kita coba tadi di lapis pertama aman, langsung kita naik ke tahap kedua setelah jeda kisaran 5 menit. Di lapisan kedua ini usahakan untuk pengepoksian rata ya, untuk epoksi ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan setelah epoksi kita naik ke pendasaran cat. Kalau di sini saya untuk dasaran catnya pakai cat silver ya. Itu ada sedikit motif yang kita bikin di samping-samping tangkinya. Terus untuk mixing rasio dari cat candy-nya saya pakai 1:1. Ini cat candy kita pakai yang berjenis PU ya. Jadi kalau tadi sebelum kita repaint kan dasarannya putih, ini kita coba pakai dasaran warna silver. Terus ada sedikit motif yang kita tutup, motifnya warna gold, itu sempat kita tembak dengan paintbrush ya kemarin. Cuma untuk pemotifannya dan pendasarannya kita skip saja agar video tidak terlalu lama. Lalu kita langsung naik ke aplikasi cat candy-nya. Di dalam pengaplikasian cat candy ini usahakan pas cuaca terik juga ya, karena nanti bisa kita lihat dari lapis per lapisnya, kita hitung. Dan di sini saya untuk mixingnya sekali mixing ya untuk cat candy ini. Jadi misal nanti kita naik ke tahap lapis kedua, kita hindari rawan belang. Ini lapis pertama sudah selesai. Setelah jeda sekitar 5 menit kita langsung naik ke lapis kedua. Usahakan untuk overlap di spraynya kita setting dulu agar tidak tebal bawah atau tebal atas. Usahakan untuk rata ya untuk overlapnya. Lalu kita tembakkan secara menyeluruh. Kita amati dengan seksama agar cat candy ini bisa merata di semua bagian. Biasanya untuk pengecatan cat candy ini rawan sekali di bagian pinggir-pinggir atau di pelipet-pelipet tangki, biasanya warna agak sedikit gelap. Itu untuk teman-teman yang masih pemula, kita bisa pelajari cara nembaknya, hati-hati banget untuk pengecatan cat candy ini. Lalu untuk cat candy ini kita kasih 3 lapis ya. Setelah ini kita jeda dulu 5 menit lagi. Setelah jeda 5 menit kita tembak ke lapis ketiga atau ke lapis yang terakhir ya. Di sini kita usahakan untuk ambil tingkat warna matangnya atau tingkat pewarnaan yang benar-benar merata. Maka dari itu saya sarankan untuk pengaplikasian cat candy ini usahakan pas terik ya. Jadi nanti catnya itu gampang nguap, cepet kering. Terus kita bisa lihat hasilnya setelah kita tembak, karena cat candy ini ketika kita tembak, warna habis ditembak sama warna setengah kering itu sudah beda. Kita usahakan merata. Ini kelihatan sudah basah ya, cuma nanti pas kering beda lagi tampilannya. Nah, inilah setelah kita aplikasikan cat candy 3 lapis secara merata. Yang lapis ketiga kita usahakan tembak basah ya, secara merata agar mendapatkan hasil yang halus. Setelah ini akan kita jeda
biarkan kering dulu baru kita aplikasikan clear coat. Nah, inilah tangki ketika sudah kita kelupas ya. Untuk isolasi kertasnya bagian motif itu bisa kita lihat ada motif keemasan ya, warna emas di bagian list-listnya. Ini kita list simpel saja karena permintaan dari konsumen kita memang minta di list simpel seperti ini. Terus untuk clear saat ini saya rasio di bawah TDS karena untuk tembakan awal kita fokuskan di bagian motifnya dulu, karena ini nanti kita akan flow coat. Jadi untuk clear kita di bawah TDS ya, agar clear ini kental dan cepat nutup di bagian list emasnya. Dan kali ini untuk clear kita aplikasikan 3 lapis juga. Ini kita masuk lapis yang kedua setelah jeda 15 menit untuk menghindari rawan delewer ya, karena clear yang saya pakai untuk flow time-nya sangat bagus. Jadi saya juga sangat berhati-hati agar tidak delewer clear coat-nya. Kita aplikasikan clear coat secara merata. Untuk proses flow coat-nya kita skip saja karena sudah sering kita bahas. Coba digali di video-video saya sebelumnya untuk proses flow coat-nya. Fungsi flow coat ini hanya untuk menghindari gerunjal atau bergelombang di bagian tangki yang kita motif agar sama rata. Ketika kita sentuh sama rata, tidak bergelombang ya. Oke, kita masuk tahap ke lapis ketiga. Di lapis ketiga ini kita benar-benar ambil basah agar mendapatkan hasil yang merata. Lalu akan kita diamkan selama 1 malam sebelum kita lakukan flow coat. Dan untuk flow coat ini pun kita akan bahas nanti di next video. Clear apa saja yang bisa di flow coat dan clear apa saja yang tidak bisa di flow coat ya. Jadi untuk itu nanti kita akan bahas di next video saja agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Dan langsung saja kita tampilkan untuk hasilnya pengekliran hari ini ya. Ini clear sudah kering, sudah berusia 1 malam, kita mempunyai hasil yang seperti ini. Jadi kuncinya agar cat candy kalian tidak gampang pudar, pakailah cat candy yang berjenis PU guys. Untuk dasarannya pun bisa pakai PU atau bisa pakai NC seperti cat silvernya. Cuma kalau untuk cat NC usahakan benar-benar kering dulu baru ditimpa dengan cat candy-nya. Oke, mungkin itu dulu masukan dari kami, semoga bermanfaat. Silahkan mencoba, semoga sukses. Salam satu angin dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.